Nah, ulangi lagi ya. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tio selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Kebencanaan yang telah memberikan kami kesempatan dalam menyampaikan materi mengenai bencana tsunami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aditya Ramadan Sasti, Anindita, saya sendiri Abu Fataris, kemudian Salma Ainun, Silvina Pisahul, sama Vanessa Mutiara. Mungkin untuk mengefektifkan waktu langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu mengenai kondisi fisik dan masyarakat di wilayah bencana tsunami. Kepada Vanessa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kondisi fisik dan kondisi masyarakat di wilayah bencana tsunami. Next. Ya, seperti kita ketahui, tsunami itu merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi gitu, kapan dia datangnya, dan juga bencana ini itu menyebabkan kerugian yang tidak hanya merusak benda di sekelilingnya, bahkan seluruh wilayah juga bisa rusak gitu karena bencana ini. Karena bencana ini mampu menghancurkan apa saja yang dilewatinya gitu. Di sini ada peta rawan bencana tsunami. Seperti kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara kepulauan, dan dari letak geografisnya Indonesia itu berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia itu memiliki tingkat kerawanan gempa bumi yang berkekuatan rendah maupun tinggi, yang bisa menyebabkan timbulnya tsunami gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada pemodelan dan teknik analisis spasial dalam menentukan daerah rawan tsunami. Di sini tuh contohnya di Kota Bengkulu. Pertama dilihat dari faktor fisiknya. Nah, jika kita melihat dari faktor fisik, Kota Bengkulu ini terletak di sepanjang pesisir pantai dan merupakan letaknya itu di antara pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Jadi membuat daerah Kota Bengkulu ini rawan akan gempa yang berskala tinggi sehingga dapat berpotensi terjadinya tsunami. Kemudian dilihat dari faktor air. Sebagian besar kualitas air yang ada di Kota Bengkulu ini berasal dari air pantai yang memiliki tingkat salinitas yang tinggi, sehingga perlu diolah terlebih dahulu untuk dapat digunakan masyarakat. Sehingga atas dasar pertimbangan itu dalam penanggulangan apabila suatu saat terjadi tsunami, sangat dibutuhkan bagi masyarakat gitu sumber air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian faktor biologi di sini melalui penentuan daerah rawan tsunami, bahaya tsunami ini dapat diminimalisir dengan upaya menanam vegetasi pantai berupa tanaman mangrove, nipah, bakau, dan lain-lain. Vegetasi pantai ini selain dapat mengurangi hempasan gelombang tsunami, juga dapat memperindah pantai. Jadi menjadikan pantai itu sebagai objek wisata yang dapat menarik banyak pengunjung. Kemudian faktor sosial ekonomi. Kondisi pergerakan sosial ekonomi di Kota Bengkulu ini akan berkembang dengan dibangunnya pusat perbelanjaan di dekat pantai. Namun apabila hasil dari penentuan wilayah ini menentukan bahwa daerah Kota Bengkulu ini rawan terhadap tsunami, jadi
membuat beberapa investor harus meninjau ulang atau berpikir lebih dalam mengenai untung rugi dalam membangun industri di kawasan Kota Bengkulu. Next. Nah, di sini ada studi kasus kejadian bencana tsunami. Di sini yang saya ambil adalah tsunami Aceh tahun 2004. Kondisi fisik Provinsi Aceh dilihat dari administrasi wilayahnya. Provinsi Aceh ini di sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Laut Andaman. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Selat Malaka. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Provinsi Aceh ini berbatasan daratnya hanya dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi berdasarkan batas wilayah tersebut, dapat diketahui bahwa Provinsi Aceh merupakan daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia yang berpotensi terhadap bencana tsunami. Next. Nah, di sini kondisi masyarakat Aceh. Jumlah penduduk yang ada di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Aceh ini umumnya tidak merata, dan jumlah penduduk terbanyak dengan tingkat kepadatan yang terbesar itu ada di Kota Banda Aceh. Beberapa bencana umumnya terjadi secara menyeluruh di suatu wilayah dan akan berdampak besar pada potensi jiwa jika terjadi bencana. Karena dilihat dari kondisi fisiknya, Aceh itu tadi berpotensi besar mengalami tsunami. Nah, selain itu kondisi masyarakatnya ini, banyak masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau daerah rawan bencana ini masih belum memahami tentang mitigasi bencana tsunami. Bahkan ada sebagian dari mereka yang masih belum menyadari bahwa di tempat tinggalnya itu rentan akan bencana tsunami. Kurangnya edukasi yang dilakukan mengenai bencana ini, terutama bencana tsunami, membuat masyarakat tidak mengetahui apa saja hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi bencana dan apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan jika sebelum terjadi bencana gitu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mitigasi bencana yang ada di masyarakat ini tergolong rendah. Jadi diperlukan pendidikan mengenai mitigasi bencana tsunami di Aceh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vanessa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu mengenai kejadian bencana tsunami serta dampaknya yang akan disampaikan oleh Salma Ainun. Apakah Salma Ainun sudah ada di room? Mungkin di skip aja ya, dilanjut saja sama materi yang ketiga, yaitu mengenai pencegahan dan mitigasi bencana tsunami yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini terdapat pengertian pencegahan dan mitigasi. Keduanya terlampir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Definisi ini mirip dengan definisi dari UNISDR atau United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction, yang menyebutkan bahwa mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan dampak buruk dari ancaman. Mitigasi ini dapat dilakukan dalam bentuk struktural,
non-struktural, dan pendidikan yang dilaksanakan untuk meminimalkan dampak yang merugikan dari kejadian-kejadian bahaya yang potensial. Definisi pencegahan ini misalnya menunjukkan bahwa ada ancaman-ancaman yang bisa dihilangkan sehingga bencana bisa dicegah. Nah, itu disebut sebagai upaya pencegahan. Kalau ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihilangkan dan hanya bisa dikurangi kekuatan dan daya rusaknya, sehingga dampak bencana itu dapat dikurangi. Kalau itu disebut sebagai upaya mitigasi. Nah, baik itu pencegahan maupun mitigasi itu dapat mengurangi risiko bencana. Bahkan pencegahan itu dapat mengurangi risiko hingga nol atau bahkan tidak ada bencana sama sekali. Sementara itu, mitigasi dapat mengurangi risiko secara signifikan karena kekuatan dan daya rusak ancamannya itu berkurang. Singkatnya gini, pencegahan dan mitigasi itu berfokus pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap potensi ancaman. Nah, untuk mitigasi ini dibagi menjadi dua, ada mitigasi struktural dan non-struktural. Untuk mitigasi struktural, yaitu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko bencana melalui pembangunan berbagai sarana fisik dengan menggunakan pendekatan teknologi. Contohnya itu EWS atau Tsunami Early Warning System. Yang kedua, mitigasi non-struktural, yaitu upaya mengurangi dampak bencana yang dapat dilakukan dengan membuat suatu kebijakan, membuat peraturan seperti tidak melakukan suatu pembangunan di wilayah yang relatif rawan bencana yang dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat. Nah, kemudian di sini terdapat tahapan pencegahan dan mitigasi bencana. Yang pertama itu menerbitkan peta rawan bencana. Nah, di sini terdapat indeks ancaman bencana tsunami di Indonesia yang memiliki ancaman bencana tsunami tertinggi itu ditandai dengan warna merah. Seperti di Provinsi Aceh yang tadi dijelaskan juga oleh Vanessa, yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Kemudian di Kepulauan Mentawai yang terjadi pada 25 Oktober 2010. Kemudian di Nusa Tenggara hingga Indonesia bagian timur memiliki ancaman bencana yang cukup tinggi. Penerbitan peta wilayah rawan bencana ini bertujuan untuk mengetahui potensi bencana tsunami yang ada di wilayah tempat tinggal kita sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, memasang peringatan. Ketika kita sedang liburan, dia sedang holiday di sekitar kawasan dekat pantai, itu tidak usah bingung lagi gitu apabila terjadi tanda-tanda tsunami. Karena kita bisa mengetahui area atau zona bahaya tsunami. Kemudian terdapat daerah evakuasi tsunami yang mengindikasikan lokasi itu aman atau memiliki daerah yang lebih tinggi itu untuk evakuasi saat terjadi tsunami. Dan gedung evakuasi tsunami yang mengindikasikan bahwa bangunan tersebut itu aman untuk evakuasi saat terjadi tsunami. Nah, untuk yang ketiga, itu memasang early warning system yang merupakan suatu upaya untuk mitigasi bencana tsunami. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk memberi peringatan dini bagi penduduk yang berada di sekitar kota atau pantai yang memiliki suatu potensi tsunami adalah dengan memberi peringatan melalui sirine atau televisi maupun radio lokal yang dapat dengan segera mensosialisasikan bahwa akan terjadinya bencana tsunami. Yang keempat, mengadakan penyuluhan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, upaya dalam mengurangi resiko bencana itu selain melakukan pembangunan secara fisik, perlu juga penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Sehingga masyarakatnya itu tahu bahwa daerahnya itu rawan terjadi tsunami. Kemudian masyarakat juga tahu cara ataupun upaya pencegahan bencana tsunami sehingga pada saat terjadi bencana itu tidak terjadi kepanikan. Nah, itu salah satunya dengan mengadakan penyuluhan. Dan yang kelima, membentuk pos siaga bencana. Pos komando itu harus selalu ada dan selalu siap, terutama yang berada di kawasan
rawan bencana tsunami. Tim Satgas dan tim medis harus selalu siap selalu harus siap di posko yang telah disediakan. Tim Satgas itu terdiri dari unsur-unsur perangkat desa, tentara, polisi, dan relawan dari masyarakat yang memiliki pengalaman yang cukup tinggi gitu dalam menangani bencana. Kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi darurat seperti obat-obatan dan lain sebagainya. Yang terakhir, mengadakan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi bencana ataupun potensi bahaya. Dengan diadakannya kegiatan pelatihan ini, maka diharapkan setiap lapisan masyarakat, baik relawan, organisasi, maupun pemerintah setempat, dapat memahami serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, terutama bencana tsunami. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apakah Salma Ainun sudah ada di room? Mungkin jika belum, langsung saja ke materi yang keempat mengenai kesiapsiagaan bencana yang akan disampaikan oleh Silvi. Kepada Silvi, saya silakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang kesiapsiagaan bencana tsunami. Next. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Nah, pada tahap kesiapsiagaan ini dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Nah, pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini seluruh elemen terutama masyarakat itu perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tertentu. Nah, next. Nah, berikut merupakan tahap kesiapsiagaan bencana tsunami yang dimulai dari prabencana, yaitu sebelum terjadi tsunami, kemudian saat bencana tsunami terjadi, dan pasca bencana tsunami atau sesudah terjadinya tsunami. Nah, yang pertama yaitu pada tahap saat prabencana. Yang pertama, ketahuilah terlebih dahulu tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Tanda-tandanya itu seperti intensitas gempa bumi yang cukup lama dan terasa kuat, kemudian air laut yang surut, kemudian bunyi gemuruh dari tengah lautan, kemudian banyak ikan menggelepar di pantai karena airnya surut, dan tanda-tanda alam lainnya. Kemudian yang selanjutnya, alangkah baiknya untuk cepat beralih ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah gempa bumi besar mengguncang. Kemudian segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya air tsunami atau penangkap ikan yang terdampar di pantai karena air surut. Nah, kemudian memantau informasi dari berbagai media mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Kemudian mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal terhadap bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya kesiapsiagaan pada saat terjadi bencana tsunami. Yang pertama, setelah gempa bumi menghancurkan rumah atau bangunan lainnya, jangan pernah berusaha untuk merapikan kondisi rumah atau bangunan lainnya. Nah, waspadai gempa bumi susulan. Kemudian, jika berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan yang lebih aman. Kemudian, tidak semua gempa bumi itu memicu tsunami. Jika mendengar sirine, tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Kemudian perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang pada proses evakuasi. Kemudian jika telah sampai di tempat yang tinggi,
bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengan perhatikan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Kemudian jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Kemudian hindari jalan melewati jembatan karena dikhawatirkan jembatan itu akan runtuh. Kemudian disarankan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki agar lebih aman dan terhindar dari kemacetan. Kemudian apabila berada di kapal atau perahu yang sedang berlayar, jangan pergi ke tepian, harusnya pergi ke tengah laut. Kemudian yang selanjutnya ada kesiapsiagaan pasca bencana tsunami atau setelah terjadinya bencana tsunami. Yang pertama, tetap utamakan keselamatan dibanding harta benda, waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Kemudian dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang. Kemudian jauhi area yang tergenang dan rusak sampai informasi aman dari pihak berwenang. Kemudian hindari air yang menggenang karena kemungkinan kontaminasi oleh zat-zat yang berbahaya dan ancaman tersengat listrik. Kemudian hindari air yang bergerak karena arusnya dapat membahayakan. Dan hindari area bekas genangan untuk menghindari terperosok atau terjebak dalam kubangan air. Kemudian jauhi reruntuhan di dalam genangan air tersebut karena sangat berpengaruh terhadap keamanan perahu, penyelamat, dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian bersihkan sarang nyamuk dan serangga lainnya. Kemudian berpartisipasi dalam perbaikan jamban atau seperti WC dan saluran pembuangan air limbah. Kemudian hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali pihak berwenang membutuhkan relawan. Kemudian tetap di luar gedung yang masih dikelilingi genangan air. Nah, kemudian hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Kemudian perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan cara seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika terkena air genangan tsunami. Kemudian dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta kemudian di mana mendapatkan bantuan tenda, pakaian, dan makanan. Kemudian apabila terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Silvi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai tanggap darurat bencana yang akan disampaikan oleh Aditya Ramadan Sasti. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Materi selanjutnya yaitu ada tanggap darurat bencana. Nah, konsep tanggap darurat bencana tsunami ini yaitu yang pertama pesan tanggap gempa, meningkatkan kesadaran akan kemungkinan bahwa gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama bisa diikuti oleh tsunami. Lalu yang kedua, tanggap peringatan, memberi informasi bahwa peringatan tsunami dari BMKG dapat diakses melalui media publik dan bagaimana membacanya dengan benar. Yang ketiga, pesan tanggap evakuasi, mengingatkan masyarakat di daerah pesisir untuk segera meninggalkan tempat begitu mengalami tanda-tanda tsunami. Next. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan ketika menghadapi bencana tsunami. Yang pertama ada prabencana, yaitu ketahuilah tanda-tanda sebelum tsunami terjadi. Yang kedua, memantau informasi dari berbagai media resmi.
Lalu yang ketiga, cepat beralih ke tempat yang tinggi, segera menjauhi pantai, mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal. Lalu saat bencana, itu jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspada gempa bumi susulan, usahakan untuk tetap tenang. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Bertahan di daerah tinggi, jangan kembali sebelum aman. Tsunami tidak datang sekali. Lalu hindari jembatan, evakuasi dengan jalan kaki, menghindari wilayah pelabuhan. Lalu yang ketiga ada pasca bencana. Tetap utamakan keselamatan, waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Lalu Anda dapat kembali ke rumah setelah keadaan aman. Jauhi area yang tergenang, hindari air yang menggenang, hindari air yang bergerak, hindari area bekas genangan, dan jauhi reruntuhan. Jadi pada intinya tanggap darurat bencana ini adalah mengingatkan atau melatih masyarakat agar sadar dengan situasi dan kondisinya secara langsung menyadari dengan sendirinya gitu. Tanpa harus menunggu pihak-pihak berwajib seperti misalnya BMKG, BPBD. Jadi dengan sikap tanggap darurat bencana ini, masyarakat itu akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Mungkin seperti itu. Next. Ya, untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Aditya Ramadan Sasti yang telah menyampaikan materinya. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami yang akan disampaikan oleh Anindita. Kepada Anindita saya persilakan. Cek apakah Anindita sudah ada di room. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita ke materi yang kedua mengenai kejadian bencana tsunami dan dampaknya yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Kepadanya saya persilakan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Di sini ada materi kejadian bencana tsunami dan juga dampaknya. Nah, di sini tsunami itu diartikan sebagai rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan lebih dari 900 km per jam, terutama yang diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan ini tuh hampir sama dengan kecepatan pesawat jet, berbeda dengan gelombang laut biasa. Tsunami ini memiliki panjang gelombang antara 2 puncaknya, dan puncak itu lebih dari 100 km di laut lepas. Dan selisih antara waktu puncak-puncak gelombangnya itu berkisar antara 10 menit hingga 1 jam. Jadi pada saat gelombang mencapai pantai yang dangkal, teluk ataupun muara sungai, gelombang ini akan menurun kecepatannya. Namun tinggi gelombangnya meningkat puluhan meter dan bersifat merusak. Next. Nah, di sini ada beberapa kejadian tsunami. Yang pertama ini ada tsunami yang terjadi akibat gempa di dasar laut. Tsunami yang terjadi akibat gempa di dasar laut ini contohnya tsunami Aceh yang terjadi pada
tanggal 26 Desember tahun 2004. Gempa bumi dengan kekuatan 9 skala Richter di kedalaman 30 km di bawah dasar laut sebelah barat daya Aceh mengakibatkan gelombang tsunami dengan kecepatan awal sekitar 700 km per jam. Gelombang ini itu menjalar ke segala arah dari pusat tsunami yang menyebabkan menyapu seluruh wilayah Aceh dan Sumatera Utara dengan kecepatan antara 15 sampai 40 km per jam. Dan tinggi gelombangnya ini dari 2 hingga 48 meter. Korban jiwa akibat tsunami ini mencapai 250.000 jiwa. Dan dalam 3 jam setelah gempa bumi, negara-negara di kawasan Samudra Hindia juga ikut terkena dampak dari tsunami. Kemudian tsunami akibat letusan gunung api. Di sini ada tahun 1883, yaitu akibat letusan Gunung Krakatau yang ada di Indonesia mengakibatkan tsunami yang sangat dahsyat. Jadi ketika gelombangnya menyapu pantai Lampung dan Banten, itu sekitar 5.000 kapal hancur, dan tsunami ini menenggelamkan banyak pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Gelombang tsunami itu setinggi ke kira-kira 12 lantai gedung atau sekitar 40 meter yang menghancurkan hampir 300 perkampungan dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Yang ketiga ada tsunami akibat tanah longsor. Sekitar 81 juta ton es dan batuan itu jatuh ke Teluk Lituya di Alaska sekitar tahun 1958. Nah, akibat longsoran ini itu terjadi karena guncangan gempa bumi sebelumnya. Jadi gelombang tsunami yang terbentuk akibat longsoran ini itu menjalar secara cepat di sepanjang teluk. Tinggi dari gelombang tsunami ini mencapai 350 sampai 500 meter saat melanda lereng-lereng gunung dan menyapu pepohonan serta semak belukar yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah tsunami jauh atau distant tsunami. Nah, tsunami atau tsunami jauh ini itu karena tsunami itu bisa melanda wilayah yang sangat luas dan jauh dari sumber asalnya. Misalnya seperti yang terjadi di Chili, tepatnya pada 22 Mei tahun 1960. Akibat dipicu dari gempa dengan kekuatan yang lebih dari 8 skala Richter. Nah, tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter ini terjadi dan menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan yang sangat parah di Chili, Jepang, Hawaii, hingga ke Filipina. Gelombang tsunami ini telah menewaskan 1.000 orang di Chili dan 61 orang di Hawaii. Gelombang tsunami ini juga mencapai Okinawa dan pantai timur Jepang setelah menempuh perjalanan kurang lebih 22 jam dan menewaskan sekitar 150 orang di Jepang. Nah, yang terakhir ada tsunami di Samudra Hindia. Tsunami yang terjadi di Samudra Hindia ini itu adalah tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Tsunami ini memang cukup mengejutkan meski dari pergeseran lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang selama ini diteliti, harusnya bisa diprediksi akan kemungkinan terjadinya gempa yang besar. Namun 3 rangkaian gempa besar ini telah terjadi di pertemuan kedua lempeng tektonik tersebut, yang menyebabkan gempa pertama itu terjadi dengan kekuatan 8,9 skala Richter yang terjadi sekitar pukul 7:50
pagi di Nangro Aceh Darussalam yang berjarak sekitar 257 km dari Banda Aceh. Kemudian disusul dengan gempa yang kedua. Gempa kedua ini kekuatannya itu sekitar 5,8 skala Richter yang terjadi pada pukul 9:15 di wilayah Nicobar. Kemudian ada gempa ketiga dengan kekuatan 6, skala Richter terjadi sekitar pukul 9 lebih di Pulau Andaman. Dari gempa-gempa tersebut telah memicu terjadinya tsunami yang sangat dahsyat. Next. Nah, bentuk pantai, bentuk dasar laut, wilayah pantai, sudut kedatangan gelombang, dan bentuk depan gelombang tsunami yang datang ke pantai. Itu akan sangat mempengaruhi kerusakan yang ditimbulkan dari bencana tsunami ini. Karena beberapa alasan tersebut, jadi sebagian pantai akan dilanda tsunami dengan tingkat kerusakan ataupun ketinggian arus yang berbeda dari pantai-pantai lainnya, meskipun letaknya tidak berjauhan. Seperti misalnya daerah Teluk akan mengalami tsunami yang lebih parah akibat konsentrasi energi tsunami. Kemudian korban meninggal akibat tsunami ini juga biasanya akibat karena dia tenggelam, terseret arus, ataupun terkubur pasir, bisa juga karena terhantam serpihan atau puing bangunan-bangunan yang terseret arus. Nah, dampak lain juga bisa meliputi kerusakan rumah, bangunan pantai, prasarana lalu lintas seperti jalan raya, pelabuhan, dan lain-lain. Suplai air bersih itu kurang, listrik dan jaringan telepon terputus. Jadi gelombang tsunami ini juga akan merusak sektor perikanan, pertanian, kehutanan, serta industri minyak berupa pencemaran dan kebakaran. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih ya kepada Vanessa yang telah membantu menyampaikan materi dari kejadian bencana tsunami serta dampaknya. Selanjutnya pada pemateri yang terakhir, yaitu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami yang akan disampaikan oleh Anindita. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pada bencana tsunami. Yang pertama mengenai rehabilitasi. Rehabilitasi itu sendiri ialah suatu peningkatan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat ke tingkat yang memadai di daerah pasca bencana. Pada tahap rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan dan memulihkan fungsi bangunan dan prasarana dasar yang dianggap perlu, seperti halnya rehabilitasi fasilitas kesehatan, infrastruktur, sekolah, dan juga tempat-tempat ibadah. Adapun juga merehabilitasi fasilitas-fasilitas ekonomi supaya masyarakat itu bisa melakukan aktivitas ekonominya kembali seperti sebelum terjadinya bencana. Pada tahap ini difokuskan juga untuk menangani isu-isu terkait aspek hukum seperti penyelesaian hak atas tanah serta pemulihan non-struktural berupa pemulihan luka-luka bagi korban tsunami. Selanjutnya ialah tahap rekonstruksi. Rekonstruksi itu sendiri merupakan pembangunan kembali seluruh prasarana, sarana, dan kelembagaan wilayah pasca bencana. Pada tahap rekonstruksi ini bertujuan untuk membangun kembali fasilitas umum dan perumahan masyarakat sehingga kawasan perkotaan dan pedesaan dapat dibangun kembali. Pada tahap ini, seluruh kegiatan melibatkan pemerintah, pakar, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri yang terkena dampak bencana. Pembangunan dan
pembangunan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan sesuai dengan rencana wilayah yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Fase ini juga mencakup pembangunan gedung-gedung baru yang penting seperti pembangunan menara sirine tsunami yang memberikan peringatan dini jika terjadi tsunami berulang. Selain itu, tahap rekonstruksi juga tidak hanya membangun gedung-gedung saja, tetapi juga merekonstruksi beberapa seperti kegiatan ekonomi dan juga beberapa aktivitas masyarakat lainnya supaya dapat kembali seperti semula. Pada dasarnya, rehabilitasi serta rekonstruksi ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun kembali dan membuat kondisi dari segala aspek untuk kembali seperti semula sebelum terjadi bencana. Upaya ini dilakukan supaya para korban yang terdapat bencana dapat kembali melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa ada hambatan apapun. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi ini bersumber pada yang pertama ada APBD kabupaten atau kota, yang kedua APBD provinsi, yang ketiga ada APBN, yang keempat ada masyarakat, dan juga bantuan dari luar negeri. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini dilakukan secara berurutan, merujuk kepada yang paling penting seperti fasilitas kesehatan dan juga sekolah, serta tempat ibadah yang dirasa menjadi fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat yang perlu untuk dilakukan rehabilitasi serta rekonstruksi yang paling utama. Sekian mungkin pemaparan dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih ya kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Langsung saja mungkin ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Untuk sesi pertama, saya batasi 3 orang penanya dulu. Silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau bisa di kolom chatting. Boleh silakan mangga pada teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mutia Permatasari dari kelompok 4. Pertanyaannya, jadi disebutkan pada tahapan pencegahan dan mitigasi ada memasang tsunami early warning system, tapi hanya
kegunaannya saja yang dijelaskan. Nah, bagaimana untuk mekanisme atau cara kerja dari alat TWS itu. Baik, kemudian ada pertanyaan kedua dari Sasti Lusianti. Pertanyaannya, faktor apakah yang mempengaruhi kekuatan serta ketinggian gelombang tsunami dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi? Mungkin untuk sesi pertama, saya beri kesempatan satu orang penanya lagi. Dan mungkin kepada rekan-rekan kelompok 2 yang akan menanggapi atau memberikan jawaban pada pertanyaan dari Mutia dan Sasti. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang ketiga dari Neng Uyun. Pertanyaannya, apakah setiap kecepatan gelombang tsunami itu sama atau berbeda? Nah, bagaimana cara memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang masih awam agar dapat membedakan antara gelombang tsunami dengan gelombang yang biasa sehingga masyarakat tersebut bisa berhati-hati ketika akan terjadinya gelombang tsunami. Mungkin dari sesi diskusi yang pertama ini saya cukupkan untuk 3 orang penanya saja. Baik kepada rekan-rekan kelompok 2, apabila ada yang ingin memberi tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya silakan. Mungkin kalau tidak ada, saya dulu mungkin ya izin menjawab pertanyaan dari Mutia Permatasari terkait dengan bagaimana cara kerja atau mekanisme dari Tsunami Early Warning System itu. Nah, dilansir dari Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami, INAT TWS itu memiliki 2 sistem pemantauan. Ini yang pertama itu sistem pemantauan darat yang terdiri dari jaringan seismometer dan GPS. Kemudian yang kedua itu sistem pemantauan laut yang terdiri atas tide gauges, buoy, CCTV, radar tsunami, dan kabel bawah laut. BMKG menerima data yang dikirim melalui sistem komunikasi yang berbasis satelit. Jika terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5 skala Richter atau lebih, BMKG akan menyebarluaskan berita gempa bumi melalui beberapa media komunikasi. Namun tidak semua gempa tektonik ini dapat memicu tsunami. Mungkin beberapa kriteria gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami itu diantaranya yang pertama itu mempunyai magnitudo lebih dari 7 skala Richter. Kemudian yang kedua, sumber gempa bumi itu di bawah laut dengan kedalaman yang dangkal kurang dari 100 km. Yang ketiga, terjadi perubahan dasar laut secara vertikal yang bisa dilihat dari mekanisme pusat gempa bumi yang berupa sesar turun dan sesar naik. Yang keempat, jarak pusat gempa bumi dari pantai yang memungkinkan terbentuknya tsunami. Nah, ketika parameter gempa bumi itu memenuhi kriteria tersebut, maka berita gempa bumi akan diikuti dengan peringatan potensi tsunami. Oleh sebab itu, komponen pengamatan kedua INA TWS itu dibangun untuk memantau permukaan air laut untuk memastikan terjadinya tsunami. Ketika parameter gempa bumi memenuhi kriteria tersebut, maka berita gempa bumi akan diikuti dengan peringatan potensi tsunami. Oleh sebab itu, komponen pengamatan kedua INA TWS itu dibangun untuk memantau permukaan air laut untuk memastikan terjadinya tsunami. Nah, untuk buoy itu
merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Alat ini dikenal dengan tsunameter atau alat pengukur tsunami yang mengapung di permukaan laut. Nah, ketika tsunami itu terjadi, buoy ini akan segera merekam tsunami dan mengirimkan datanya. Data dari buoy ini berfungsi untuk menentukan apakah tsunami telah terbentuk. Kemudian tide gauge akan merekam perubahan muka air laut yang disebabkan oleh tsunami. Saat ini ditempatkan di pantai sebagai alat konfirmasi bahwa tsunami sudah tiba di pantai atau tsunami sudah reda. Kepastian ini datangnya tsunami juga bisa dideteksi dari gambar yang dikirim melalui CCTV, sekaligus mengamati daerah yang terkena tsunami. Mungkin itu jawaban dari saya terkait dengan cara kerja atau mekanisme dari TWS itu sendiri. Barangkali dari rekan kelompok 2 ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya persilahkan. Apabila tidak ada, mungkin bagaimana Mutia atas jawabannya, apakah dirasa cukup atau bagaimana? Oke, baik. Sama-sama. Mungkin dari rekan-rekan kelompok 2 yang ingin ataupun yang akan menjawab pertanyaan dari Sasti dan Robiatul Uyun, saya persilahkan. Moderator izin jawab pertanyaannya Sasti Lusianti, boleh? Boleh banget, Mangga, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Sasti Lusianti mengenai faktor apakah yang mempengaruhi kekuatan serta ketinggian gelombang tsunami. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan serta ketinggian gelombang tsunami. Yang pertama ada kelandaian pantai. Jarak jangkauan tsunami ke daratan sangat ditentukan dengan tipe pantai. Yang pertama ada jika tipe pantainya itu pantai yang terjal. Jadi pada tipe pantai yang terjal, tsunami tidak akan terlalu jauh mencapai daratan karena tertahan dan dipantulkan kembali oleh tebing. Jadi kekuatannya itu akan menurun karena terhalang oleh tebing-tebing pantai. Nah, jika pantainya itu landai, tsunami dapat menerjang hingga beberapa kilometer masuk ke daratan. Jadi pada saat tsunami masuk atau menjalar ke pantai, maka akan terjadi perubahan kecepatan, tinggi, dan arah tsunami. Karena pantainya landai, jadi kekuatan dan ketinggian gelombang tsunami itu akan semakin besar dan tinggi. Karena pantainya landai, tidak ada penghalang di sekitarnya. Nah, yang kedua ada faktor vegetasi dan struktur penghalang di sekitar pantai. Hutan yang terdapat di sekitar wilayah pantai dan struktur penghalang ini berperan penting dalam meredam kekuatan tsunami dan ketinggian gelombang tsunami ini. Jadi pada saat gelombang tsunami menghantam hutan, ketinggian dan juga jarak kedalaman aliran tsunami ini akan berkurang karena tertahan oleh adanya vegetasi berupa hutan. Nah, sedangkan bangunan penghalang yang memiliki struktur yang padat dan tegak akan mampu memecah gelombang tsunami. Jadi kekuatannya juga akan berkurang karena terhalang oleh bangunan penghalang. Hal ini ada terbukti di daerah Jepang yang telah menerapkan
pembangunan tembok laut. Nah, yang ketiga ada faktor arah gelombang tsunami. Gelombang tsunami yang datang dengan arah yang tegak lurus dengan pantai tertentu itu akan menyebabkan tinggi gelombang tsunami itu menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tinggi gelombang tsunami yang datang dengan arah sejajar atau dengan sudut tertentu ke arah pantai. Mungkin kira-kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Resa yang telah membantu menanggapi pertanyaan dari Sasti. Barangkali dari rekan-rekan yang lain atau dari rekan-rekan kelompok lain juga bisa menyanggah atau menambahkan jawaban dari Vanessa. Silakan. Izin menambahkan ya, mengenai pertanyaan Sasti juga yang masalah prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi pada bencana tsunami. Yang saya ketahui ya, untuk prosedur dari rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri, yang pertama ada perbaikan lingkungan daerah bencana. Pada tahap ini dilakukan perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Selanjutnya ialah perbaikan prasarana dan sarana umum, yang mana perbaikan prasarana dan sarana umum ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Bentar. Maaf ya, tadi HP-nya error. Dilanjutkan, tadi sampai ke perbaikan prasarana dan sarana umum. Perbaikan prasarana dan sarana umum ini dilakukan untuk memenuhi kegiatan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Selanjutnya ialah pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Bantuan pemerintah ini dilakukan sebagai stimulan untuk membantu masyarakat agar bisa memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar rumah tersebut bisa dihuni kembali. Selanjutnya ialah pemulihan sosial psikologis. Pemulihan sosial psikologis ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana serta memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologisnya yang mungkin saja atau berkemungkinan besar terguncang akibat terjadinya bencana. Selanjutnya ialah pelayanan kesehatan. Perbaikan pelayanan kesehatan ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakatnya. Selanjutnya ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya ada pemulihan keamanan dan ketertiban. Pemulihan keamanan dan ketertiban ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadinya bencana. Yang selanjutnya ialah pemulihan fungsi pemerintah. Pemulihan ini ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Selanjutnya ialah pemulihan fungsi pelayanan publik. Pemulihan ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadinya bencana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tambahan kembali. Ya, terima kasih kepada Anindita. Mungkin dari rekan-rekan kelompok 2 yang lain atau dari kelompok lain juga yang menambahkan atau menyanggah, silakan. Kalau misalnya tidak ada, mungkin bagaimana Sasti atas jawabannya, apakah dirasa atau bagaimana? Ya, sudah cukup, Ulfa. Terima kasih. Ya, mungkin kalau misalnya jawabannya kurang lengkap, nanti kami akan lengkapi di notulensi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sesi pertama ini dari Robiatul Uyun. Pertanyaannya itu, apakah setiap kecepatan gelombang tsunami itu sama atau berbeda? Nah, bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan antara gelombang tersebut? Mungkin barangkali dari kelompok 2 yang ingin memberikan tanggapannya, silakan. Izin masuk, saya izin menjawab pertanyaan dari Robiatul Uyun. Ya, boleh, Mangga, Silvi, silakan. Mungkin dari kecepatan gelombang tsunami itu bisa dikatakan berbeda-beda sesuai dengan penyebab terjadinya tsunami itu sendiri. Seperti kan tsunami itu terjadi di antaranya itu disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor yang berada di dalam dasar laut. Nah, dari penyebab tersebut itu berbeda-beda. Contohnya dari misalkan letusan gunung berapi yang terjadi di Gunung Krakatau yang waktu itu letusan gunung berapi di Krakatau itu pada tahun 1883 yang memicu tsunami yang menenggelamkan beberapa pulau kecil serta menghancurkan kapal. Kemudian tercatat gelombangnya memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa, sedangkan yang disebabkan oleh tanah longsor yaitu pada tahun seperti kejadian pada tahun 1958. Sebentar. Yang terjadi batuan longsor es yang terjadi di batuan Teluk Lituva di Teluk Alaska, yaitu mencapai tsunami-nya itu mencapai ketinggian kurang lebih 500 meter. Nah, maka dari itu kecepatan gelombang tsunami itu berbeda-beda. Kemudian, sebentar. Dan bagaimana? Baik, terima kasih kepada Silvi yang telah membantu menjawab pertanyaan dari Robiatul Uyun. Mungkin langsung saja silakan kepada Robiatul Uyun, mungkin apakah ada yang ingin disanggah terlebih dahulu sebelum lanjut ke sesi selanjutnya? Baik, itu yang terkait bagaimana cara memberikan edukasi terkait bedanya antara gelombang tsunami dengan gelombang biasa itu belum terjawab. Oh ya, baik. Mungkin saya izin menambahkan ya terkait dengan
bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara gelombang biasa dengan gelombang tsunami. Mungkin salah satu caranya itu dengan mengadakan satu penyuluhan. Jadi dalam penyuluhan tersebut bisa diajarkan bagaimana kita dalam menghadapi baik itu pasca, ataupun saat terjadi bencana maupun yang sudah bencana. Kemudian diajarkan juga bagaimana tanda-tanda terjadinya tsunami seperti langit mulai gelap, kemudian air air laut mulai surut, seperti itu. Mungkin gitu jawaban dari saya. Yang Uyun, apakah ada atau ada tambahan dari kelompok 2? Silakan. Ya, izin menambahkan mungkin. Boleh, silakan. Ya, sebenarnya kecepatan gelombang tsunami itu sangat dipengaruhi oleh kedalaman dari laut itu sendiri. Seperti misal contoh, kecepatan gelombang tsunami di wilayah-wilayah laut dalam itu akan sangat cepat, bahkan mungkin setara dengan kecepatan pesawat jet, sekitar 500 km sampai 1000 km per jam. Nah, namun dari kecepatan tsunami di laut dalam itu, maka akhirnya kan akan mendekati ke wilayah daratan. Nah, dari proses laut dalam ke wilayah daratan itu, kecepatannya akan semakin menurun karena banyak rintangan dan halangan. Nah, jadi si kecepatan gelombang tsunami itu akan menurun hingga ke 40 hingga 10 km per jam. Namun, berkurangnya kecepatan itu akan berpengaruh terhadap tingginya gelombang air laut tersebut. Dan akhirnya semakin lama semakin mendekat ke daratan itu, gelombang tsunami-nya akan semakin tinggi dan bersifat merusak. Nah, tadi juga sempat dijelaskan, semua itu berpengaruh juga terhadap penyebabnya. Nah, salah satunya misal longsoran yang terjadi di dasar laut. Nah, di dasar laut itu kan ada banyak gunung-gunung laut ya. Nah, mungkin terjadi longsoran yang akhirnya memicu gelombang tsunami. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan gelombang dan kekuatan tsunami. Lalu untuk yang masyarakat sendiri, dalam rencana tanggap darurat sendiri ada beberapa tahap ya yang bisa memicu kesadaran masyarakat terhadap gejala-gejala tsunami gitu. Karena ketika gelombang tsunami itu mendekati daratan, sudah pasti masyarakat tahu bahwa itu tsunami karena akan ada yang tadi namanya yang early warning system itu. Nah, early warning system itu dapat membedakan yang mana gelombang biasa dan mana gelombang tsunami. Nah, mungkin untuk gelombang tsunami sendiri tidak akan terasa jika di wilayah laut dalam karena ketinggian gelombang itu mungkin hanya 1 meter. Sedangkan untuk di wilayah daratan itu akan sangat terasa karena ketinggiannya itu bisa mencapai 40 meter atau puluhan meter lah mungkin. Jadi intinya untuk membedakannya, kita akan tahu ketika early warning system itu mungkin berbunyi gitu. Jadi kita bakal tahu karena early warning system itu yang namanya early itu pasti akan memberitahu kita dari awal gitu, lebih awal. Terima kasih, mungkin hanya sekian yang dapat saya tambahkan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih ya. Jawabannya mantap sekali dari Aditya Ramadan Sasti. Nah, bagaimana Neng Uyun atas tanggapannya? Apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih cukup. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 atas jawabannya. Baik, mantap. Sama-sama. Nah, kita lanjut ke sesi kedua ya. Silakan dari rekan-rekan kelompok lain apabila ada yang ingin tanyakan kembali bisa open mic atau tulis di kolom chat.
Mungkin apabila udah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin dicukupkan saja sesi diskusi pada pagi ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada tutur kata yang kurang baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Tio. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya yang telah memaparkan materinya. Kemudian ada tadi 3 kelompok yang lain yang sudah bertanya. Mungkin sisanya nanti 3 kelompok lagi. Silahkan di WA Group saja untuk melanjutkan diskusinya. Dari saya tambahannya mungkin apa ya? Untuk tsunami ini kan di Indonesia memang sangat berpotensi ya, sama halnya dengan di Jepang, karena Indonesia dan Jepang dua-duanya merupakan negara kepulauan yang berhadapan langsung dengan pertemuan lempeng. Alhasil riwayat tsunami-nya pun di Indonesia dan di Jepang juga sangat tinggi frekuensinya. Ditambah di Indonesia itu diperparah selain pertemuan lempeng juga banyak gunung api yang ada di laut, gitu ya. Seperti contoh Krakatau tadi. Krakatau pada tahun 1800-an tadi seperti yang sudah dibahas oleh kelompok 2 itu menghasilkan korban jiwa sebanyak 35.000 orang. Itu pada tahun 1800-an, apalagi kalau misalnya tahun 2000-an seperti sekarang ya, ketika pesisir Lampung dan pesisir barat Banten sudah padat dan kejadian tersebut amit-amit terulang kembali, mungkin korbannya bisa ratusan ribu seperti yang di Aceh dulu. Ketambah kalau di Krakatau kenapa bisa sangat banyak korbannya? Karena jarak antara letusan dan datangnya gelombang itu akan sangat singkat. Gitu. Seperti yang terjadi dulu pada saat Seventeen banyak yang meninggal ya pada waktu itu ya. Dan apa namanya, personil tim lo juga ada yang meninggal, kalau nggak salah itu tahun berapa saya lupa. Itu kan antara itu kalau yang waktu itu bukan letusan besar tapi hanya longsoran kecil di dinding Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan longsor, dan longsor tersebut masuk ke air laut dan mendorong air laut ke daratan ya waktu itu korbannya bisa cukup lumayan banyak karena jarak antara dentuman dan datangnya air bisa sangat cepat. Kalau kalian pernah main ke Anyer atau laut di Banten di sana, itu Anak Krakatau tuh kelihatan dari bibir pantai gitu. Jadi antara letusan dan langsung datang gelombang itu paling hitungannya bisa setengah menit atau 1 menit juga sudah datang tsunami-nya. Makanya kalau di pesisir Banten dan pesisir Lampung untuk peringatan tsunami ini itu harus lebih canggih lagi dibanding dengan lokasi-lokasi lain yang ada di Indonesia. Karena jarak antara letusan dan datangnya gelombang itu bisa sangat singkat. Ditambah di sana kan salah satu selat paling sibuk di Indonesia ya, selain Selat Malaka di antara Malaysia dan Sumatera. Selat Sunda juga salah satu selat tersibuk di Indonesia. Makanya di sana sangat tinggi kerentanan bahaya ini ya. Oke, kemudian yang terkait early warning system, tadi secara mekanisme sudah dijelaskan oleh Aufar ya, secara teknisnya memang seperti itu. Gampangnya mah, jadi alat yang disimpan di tengah laut itu dia mendeteksi terkait perubahan tinggi air lautnya. Jadi ketika ada perubahan tinggi air laut secara signifikan, kan kalau gelombang normal itu 1 meter, 2 meter ya, itu mah normal, nggak akan terdeteksi seperti tsunami gitu oleh alat itunya. Tapi ketika perubahannya di atas 10 meter, misalnya kan settingannya mungkin seperti itu, nah nanti alarmnya dia akan berbunyi. Ya di samping juga didahului oleh gempa tentunya ya. Kalau hanya perubahan biasa tanpa adanya gempa itu pun tidak akan terjadi tsunami. Yang terjadi di Pangandaran pada saat tsunami waktu itu ya kan, itu belum ada early warning system pada tahun 2006 di Pangandaran. Makanya korbannya juga cukup banyak. Mereka hanya berbekal pengalaman dari kejadian Aceh. Katanya ketika
air laut surut, ya orang harus lari. Tapi tetap saja banyak orang yang malah ke tengah laut untuk menangkap ikan. Nah, di sini juga saya ingin bertanya kepada kelompok 2, kenapa ciri tsunami itu langit menghitam gitu? Tadi kan sempat disebutkan ciri tsunami langit menghitam. Nah, itu kenapa? Alfa. Kalau secara rincinya mah kurang tahu Pak, tapi saya pernah nonton di YouTube. Nah, salah satu tanda-tanda tsunami-nya itu Pak, langit itu berwarna gelap. Kalau secara rincinya mah saya belum tahu Pak. Oke. Ya mungkin cuacanya aja mau hujan mungkin ya. Tapi korelasi antara mau tsunami dengan langit menghitam ya itu belum ditemukan secara spesifik. Kenapa gitu ya? Nah, kalau di filmnya itu biar ada efek-efek dramatisnya aja mungkin ya, Alvar. Tapi ya realnya seperti di Aceh itu kan tidak menghitam, malahan sangat cerah. Coba kalian lihat tsunami ketika di Aceh, videonya banyak ya. Waktu itu kan jam berapa? Sekitar jam 10 pagi malahan kalau di Aceh. Itu sangat cerah cuacanya. Nah, mungkin kalau Alvar melihat awan menghitam itu biar ada efek dramatis lah mungkin ya di film ataupun di YouTube gitu. Dan kalau menurut saya tidak ada korelasi secara langsung. Kalau ciri lain seperti banyak hewan yang berterbangan tidak beraturan, nah itu mungkin masuk. Karena kan kalau burung, dia kan menangkap medan magnet bumi untuk navigasi katanya. Jadi ketika gempa dan tsunami, medan magnet bumi itu tidak beraturan. Makanya burung itu banyak yang terbang tidak beraturan. Nah, itu mungkin masuk kalau ke sana ya. Dan ciri-ciri yang lain sebetulnya banyak. Misalnya makhluk-makhluk melata itu dia keluar dari tanah, gitu ya. Seperti ular dan segala macam. Kemudian kalau di pantai maka kepiting itu banyak yang keluar. Itu pun salah satu ciri akan ada tsunami. Terus pertanyaan yang selanjutnya apa aja tadi? Opar bisa ditampilkan? Oh iya sebentar Pak. Oke, mekanisme TWS ya. Tsunami Early Warning System. Kan pernah dibahas juga ya, ketika di Indonesia dan di Jepang ataupun di Korea, bedanya itu di kita butuh waktu untuk mengumumkan bahwa itu tsunami atau enggak. Kalau di negara lain itu cukup masuk ke handphone masing-masing bahwa akan ada tsunami, HP itu dia akan ada peringatan bahwa Anda berada di lokasi yang akan terkena tsunami. Makanya orang-orang bisa langsung segera lari karena terdapat juga rute untuk menyelamatkan dirinya di HP tersebut. Gitu ya, Mutia ya. Jadi di kita tuh masih adaptasi lah, masih pengadaan dalam artian penyempurnaan teknologi, makanya masih banyak kekurangan. Kalau kekuatan dan ketinggian gelombang tadi yang Sasti sudah dijawab dengan baik, tergantung jenis tsunami-nya, kemudian tergantung juga morfologi dasar lautnya. Kalau untuk hubungannya ke kecepatan atau kekuatan gelombang tsunami tersebut. Kalau kalian pernah lihat film The Wave, ya, film Norwegia kalau nggak salah, coba searching nanti di YouTube. Itu cukup lumayan seru karena untuk tsunami di film The Wave itu bukan karena ada pertemuan lempeng, tapi karena longsoran tebing yang langsung masuk ke teluk gitu ya. Ketinggiannya bisa mencapai 100 meter tsunami di film itu. Kenapa seperti itu? Karena juga ternyata morfologi teluk itu berpengaruh terhadap rambatan tsunami-nya. Kalau teluknya sempit seperti di Palu, waktu itu tsunami-nya, itu dia mempercepat dan mempertinggi gelombang ternyata. Menarik, film-film bencana seperti itu ya kalau kalian suka silahkan lihat. Dan ya banyak yang didramatisir sebetulnya ya, tapi secara realita mungkin mendekati. Banyak faktor yang menyebabkan kekuatan dan ketinggian tsunami itu bervariasi. Itu tergantung morfologi dasar laut dan penyebab tsunami-nya sendiri. Kalau tsunami-nya dangkal, kekuatannya lebih besar. Katanya seperti itu. Sorry, kalau gempanya dangkal ya. Gempanya dangkal, kekuatannya tinggi, itu tsunami-nya akan lebih besar. Terus, pertanyaan ketiganya, setiap gelombang tsunami itu sama atau beda? Berbeda-beda. Kalau ini sambungannya dengan bukan jenis ya, tapi
lebih ke faktor penyebabnya. Kecepatan gelombang tsunami itu berbeda sesuai dengan faktor penyebabnya dan morfologi dasar lautnya. Itu sudah terjawab di pertanyaan yang sebelumnya ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat itu juga sudah terjawab tadi oleh rekan-rekan kelompok 2, oleh Sasti tadi juga ya. Jadi istilahnya apa bedanya gelombang biasa dan tsunami? Kalau gelombang biasa itu tidak didahului oleh gempa, dan kalau tsunami itu biasanya didahului oleh gempa. Kemudian secara ketinggiannya pun berbeda. Kalau gelombang biasa itu paling antara 3-5 meter, paling tinggi ya. Tapi kalau tsunami di atas 5 meter. Oke, edukasinya, ya edukasinya bisa ada sosialisasi. Kemudian kalau warga yang sudah turun-temurun tinggal di pesisir, mereka biasanya sudah tahu secara kearifan lokal dari turun-temurun masyarakat yang ada di sana. Tidak terlalu sulit ya, kecuali oleh orang-orang perantau yang awalnya bukan bertempat tinggal di pesisir, lalu dia pindah ke pesisir. Nah, itu cukup sulit sosialisasinya kalau seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan sebelum diakhiri terkait tsunami? Cukup? Kelompok 2 cukup. Kelompok 3 untuk minggu depan bagian apa? Gunung api, Pak. Gunung api ya. Oke, nah terkait gunung api, penyebutan gunung api jangan ada lagi yang menyebut Gunung Merapi ya. Nanti akan disalahkan oleh Pak Erwin dan Pak Nedi. Karena beda. Kalau Gunung Merapi di Jogja, kalau gunung api itu gunung aktif gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Oke. Terus yang kelompok 2 yang tidak jadi tampil siapa Upar tadi? Atau sudah ada semua? Salma Ainun, Pak, mungkin. Kenapa katanya? Nggak tahu, dikonfirmasi sama Panisate, katanya WA-nya nggak aktif, Pak. Oke, mungkin ada sesuatu ya. Nanti dicatat saja. Sama dengan kelompok 1. Kelompok 1, halo, masih ada di sini? Purwanto, kalau nggak salah kemarin. Ada, Purwanto. Pak. Yang nggak jadi tampil yang kemarin siapa, Purwanto? Itu Pak Lutfi Pajal, Pak. Sendiri ya? Iya. Kenapa katanya waktu itu? Waktu itu teh kelupaan katanya Pak. Lupa ada presentasi. Ya. Ya, mau ada atau nggak ada presentasi kan bagian kuliah. Harusnya kan masuk gitu. Padahal saya ketemu sorenya sama dia di kampus ya. Iya, Pak. Oke. Nanti itu dicatat saja, Purwanto ya. Siap, Pak. Ini tadi Purwanto di kelompok 1 ada yang nggak tampil, di kelompok 2 juga barusan Alvar ada yang nggak tampil ya. Nanti dicatat saja. Kalau gunung api katanya kelompok 4, kelompok 3 longsor. Ya, sama aja. Silakan. Jadi persiapkan untuk yang minggu depan. Untuk pertemuan sekarang saya cukupkan. Paling nanti 3 kelompok lagi yang belum bertanya silahkan dilanjutkan di grup ya. Sebelum notulensinya diselesaikan. Itu saja. Oke, sekarang silakan di screenshot dulu. Alvar untuk desain pulangnya. Ya, Pak, siap. Bentar, Pak. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, baik, 1, 2, 3. Sudah, Pak? Oke, baik. Jika sudah, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya,